Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena kondisi udara yang tidak baik, maka pembelajaran dilakukan secara daring atas instruksi dari kepala sekolah dan dinas provinsi. Untuk itu pembelajaran kali ini Ibu lakukan melalui media pembelajaran ini ya. Nah, Ibu harap kalian mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, pada saat akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan latihan soal dan harus dikerjakan pada saat jam pembelajaran Ibu. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan, akan mendapatkan sanksi pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, nanti juga setelah Ibu menjelaskan, kalian harus mencatat semua yang Ibu jelaskan di dalam video ini. Nanti akan Ibu berikan PDF-nya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang tata nama senyawa biner. Kemarin tata nama senyawa biner terbagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ion. Nah, untuk materi senyawa kovalen sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang senyawa ion. Nah, apa itu senyawa ion? Senyawa ion yang terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, terlihat kan perbedaannya antara senyawa kovalen dan senyawa ion. Pada pertemuan sebelumnya, senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari non-logam ditambah dengan non-logam. Sedangkan senyawa ion terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, untuk non-logam sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang logam. Logam itu terbagi menjadi dua, yaitu logam utama yang terdiri dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, logam transisi itu golongan B, dari 1B sampai golongan 8B. Nah, di dalam golongan utama itu tadi ada 3 golongan ya, golongan 1A sampai 3A. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan yang termasuk golongan 1A yaitu Li, litium, Na, natrium, dan seterusnya. Selanjutnya di sini adalah ada golongan 2A yaitu Be, berilium, Mg, magnesium, sampai Ra, radium. Kemudian ada juga golongan 3A. Di sini ada B, boron, Al, aluminium, Ga, gallium, Nh, nihonium. Selanjutnya itu logam transisi. Golongan transisi. Logam transisi itu ada golongan 1B sampai golongan 8B. Nah, bisa nanti kalian lihat di PDF yang Ibu berikan ke kalian. Nah, di sini Ibu akan langsung menjelaskan tentang tata cara penulisan tata nama senyawa biner. Di sini untuk logam utama biloxnya hanya satu jenis. Maksudnya, Bu. Nah, di sini di logam utama kan ada 3 golongan nih. Ada golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Untuk golongan 1A memiliki bilox plus 1. Nah, untuk golongan 2A memiliki bilox plus 2. Untuk golongan 3A memiliki bilox X3+. Nah, di sini rumusnya yaitu nama logam ditambah nama non-logam ditambah akhiran ida. Sama seperti kemarin, untuk nama yang terakhir ditambah akhiran ida. Nah, perbedaan dari senyawa ion sama senyawa kovalen, pada senyawa ion tidak memiliki jumlah atom seperti mono, di, tetra, penta, dan seterusnya. Pada senyawa ion dia langsung membuat nama logamnya tanpa harus menambahkan jumlah atomnya. Di sini Ibu ada contoh NaCl, berarti terdiri dari atom Na ditambah dengan Cl. Nah, kenapa Na ini bermuatan positif 1? Nah, kamu lihat lagi, Na termasuk golongan 1A, berarti biloxnya 1, maka muatannya plus 1. Karena Na muatannya plus 1, berarti Cl juga min 1. Karena 1 ditambah 1 maka di sini habis. Na di sini tadi Na namanya apa? Na namanya natrium. Berarti kita tulis aja natrium. Kalau Cl ini sudah kita pelajarin ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, dibuka lagi bukunya. Cl termasuk golongan 7A, itu disebut dengan kloro. Nah, jadi natrium ditambah kloro ditambah
akhiran ida menjadi natrium klorida. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Nah, Ibu kasih contoh lagi nih. Di sini ada contoh Mg3N2. Nah, untuk membuat penulisan senyawanya bisa kalian nilai yang di belakang menjadi milik nilai yang di depan, atom yang di depan. Nilai yang di depan menjadi milik atom yang di belakang, atau rumusnya seperti ini. Di sini ada atom A memiliki indeks X, kemudian atom B memiliki indeks Y. Nah, ketika dijabari menjadi yang punya X itu menjadi milik si B, yang punya Y menjadi milik si A, dia tukaran. Dan yang di depan muatannya selalu positif, yang di belakang muatannya negatif. Nah, coba lihat di sini. Di sini berarti 2 menjadi milik si Mg, menjadi Mg2 plus. Nih, Mg ada 3 di sini ya. Berarti 3 ini punya si N, menjadi N3-. Nah, Mg2 plus berarti dia golongan 2A. Nah, namanya apa? Magnesium. Nah, tinggal dituliskan Mg magnesium. Nah, untuk N itu termasuk golongan 4A. N termasuk golongan 5A ya. Tadi Ibu salah menyebutkan. N termasuk golongan 5A disebut dengan nitrogen. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, magnesium ditambah nitrogen. Jangan lupa ditambah akhiran ida. Nitrogen ditambah ida menjadi nitrida. Maka namanya menjadi magnesium nitrida. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Nah, Ibu kasih contoh satu soal lagi. Di sini ada AlCl3. Nah, kayak tadi berarti nilai 1 di Al menjadi milik si Cl. Nilai 3 menjadi milik si Al. Berarti menjadi Al3 plus ditambah dengan Cl min. Al itu termasuk golongan 3A. Namanya adalah aluminium. Kemudian Cl tadi sama kayak tadi ya. Cl adalah kloro ditambah akhiran ida menjadi klorida. Jadi namanya adalah aluminium klorida. Nah, apakah yang materi tentang logam utama ini udah paham? Ibu harap kalian sudah memahaminya ya. Kemudian kita lanjut bahas yang tentang logam transisinya. Sini ada logam transisi. Nah, aturan penamaannya sama, hampir sama, cuman perbedaannya di dalam logam transisi ini ditambahin biloks logam. Nah, dari mana Bu dapat biloks logamnya? Nanti kita tentukan. Kalau logam transisi, biloksnya lebih dari satu jenis, makanya harus ditulis biloks logamnya. Di sini rumusnya adalah nama logam ditambah biloks logam ditambah nama non-logam ditambah akhiran ida. Nah, biloks logam di sini harus dalam penulisan angka Romawi. Nah, di sini Bu ada contoh senyawa Fe2O3. Nah, di sini Fe2O3. Nah, kenapa di sini min 2, Bu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sekilas tentang aturan biloks. Nah, aturan biloks untuk golongan 1A dia muatan biloksnya plus 1. Untuk golongan 2A plus 2, untuk golongan 3A plus 3. Nah, golongan 4A ini bisa plus bisa negatif tergantung kondisi. Nah, untuk golongan 5A itu selalu minus 3. Untuk golongan 6A selalu min 2. Untuk golongan 7A selalu min 1. Dan untuk golongan 8A itu selalu 0. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang aturan bilos. Sekarang kita coba membahas soalnya ya. Di sini ada Fe2O3. Nah, dalam penulisan tata nama senyawa binder untuk logam transisi yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah non-logamnya, non-logam yang ada di belakang ini. Di sini ada non-logam O. O termasuk non-logam golongan berapa? O termasuk non-logam golongan 6A. Nah, tadi kalau 6A berarti biloksnya berapa? Nah, kalau 6A biloksnya adalah minus 2. Nah, makanya di sini O-nya minus 2. Nah, setelah kalian tahu biloks O-nya, kamu kalikan dengan indeks O. O di sini ada berapa nih? Ada 3 kan? Nah, dikalikan dengan jumlah indeks yang ada di O ini. Min 2 dikali 3, maka jumlahnya adalah min 6.
6. Nah, min 6 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 0? Ini selalu 0 ya di sini ya. Min 6 tambah berapa biar hasilnya 0? Yang pasti jawabannya adalah 6 karena plus 6 ditambah dengan min 6 hasilnya selalu 0. Nah, setelah itu kamu lihat di sini ada atom Fe, ada logam Fe nih. Nah, tapi di sini Fe memiliki indeks 2. Nah, karena Fe memiliki indeks 2, maka plus 6 ini harus dibagi dengan nilai 2 ini. Plus 6 dibagi 2 menjadi plus 3. Nah, misalnya di sini jumlah Fe-nya ada 3, maka plus 6 dibagi 3 jumlahnya adalah plus 2. Nah, setelah itu berarti kalian dapat bilox Fe-nya adalah plus 3. Nah, karena bilox Fe-nya plus 3, maka bilox logamnya adalah 3. Nah, penulisan namanya kamu buat dulu nama logamnya Fe. Nama logam Fe. Fe termasuk logam transisi golongan berapa? Fe termasuk golongan 8B. Itu namanya besi. Nah, kamu tulis namanya adalah besi. Nah, di sini kenapa 3, Bu? Nah, karena tadi kita sudah mencari nilai biloxnya adalah plus 3, maka ditulis 3. Nah, 3-nya tadi aturannya harus angka Romawi. Nah, angka Romawi 3 yaitu seperti ini. Nah, kemudian di sini tadi ada non logam O. O itu tadi apa? O itu oksigen. Ditambah akhiran ida menjadi oksida. Maka nama senyawa binar dari Fe2O3 adalah besi 3 oksida. Apakah sudah paham sampai sini? Oke, kalau belum, Ibu akan bahas lagi soal selanjutnya. Ini ada senyawa PbCl2. Nah, tadi kamu harus tahu ya, kalau yang di depan ini adalah logam transisi. Karena dia tidak termasuk golongan 1A, 2A, dan 3A. Maka langsung kalian gunakan rumus logam transisi. Nah, di sini yang kalian perhatikan yaitu non logamnya. Di sini non logamnya adalah Cl. Cl termasuk dalam golongan berapa? Ayo diingat lagi. Cl itu termasuk dalam golongan 7A. Nah, karena Cl termasuk dalam golongan 7A, tadi golongan 7A biloxnya berapa? Biloxnya minus 1. Nah, karena minus 1, maka di sini ditulis minus 1. Nah, di sini Cl memiliki indeks berapa nih? Memiliki indeks 2, maka min 1 dikali 2 jawabannya adalah minus 2. Nah, minus 2 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Berarti jawabannya adalah plus 2. Nah, setelah itu kalian lihat Pb berapa jumlahnya di sini? 1 kan? Maka dibagi dengan 1. Plus 2 dibagi 1 adalah plus 2. Nah, jadi bilox Pb adalah plus 2. Bilox Pb adalah plus 2. Nah, karena bilox Pb adalah plus 2, maka bilox logamnya adalah 2. Nah, di sini Pb, kita cari Pb itu termasuk golongan berapa? Ternyata di sini Pb termasuk golongan 4A. Nah, tadi kan Ibu udah bilang Pb itu bisa biloxnya plus, bisa biloxnya negatif. Artinya, golongan 4A itu bisa bersifat logam dan bisa bersifat non logam tergantung dari kondisi. Nah, berarti di sini Pb itu golongan 4A, namanya adalah timbal. Nah, kita tulis timbal. Nah, kenapa di sini 2 Romawi? Karena tadi biloxnya adalah plus 2, makanya 2. Cl kayak tadi ya, Cl itu kloro ditambah akhiran ida menjadi klorida. Oke, apakah sampai sini sudah paham? Nah, Ibu kasih contoh satu soal lagi. Di sini ada senyawa CuCl2. Nah, kalian harus tahu dulu Cu ini apakah logam utama atau logam transisi. Nah, ternyata Cu itu termasuk dalam logam transisi, yaitu golongan 1B. Berarti penulisannya harus menggunakan rumus logam transisi. Nah, di sini kita buat CuCl2. Nah, non logamnya berapa nih?
non logamnya adalah minus 1. Non logamnya minus 1 ya. Tadi Ibu salah tulis. Non logamnya minus 1. Kenapa minus 1? Karena CL adalah tadi CL sama kayak tadi ya. CL adalah golongan 7A. Nah, karena golongan 7A berarti dia minus 1. Nah, minus 1 di sini CL berapa nih indeksnya? Ada 2. Minus 1 dikali 2 minus 2. Supaya jadi 0. Minus 2 ditambah berapa supaya jadi 0? Berarti ditambah 2, karena plus 2 ditambah min 2 hasilnya adalah 0. Nah, habis itu kamu mau mencari bilog si CU. Kita lihat dulu CU ini berapa nilainya di sini. Oh, ternyata nilainya hanya 1, Bu. Berarti kalau hanya 1 plus 2 dibagi 1 hasilnya tetap plus 2. Karena plus 2 berarti bilog CU adalah plus 2. CU tadi apa? CU tadi namanya adalah tembaga. Nah, berarti kita tulis nama logamnya tembaga. Habis itu bilogsnya karena 2 berarti angka Romawi 2 ya. Kemudian Cl ditambah akhiran ida. Cl itu kloro ditambah akhiran ida menjadi klorida. Oke, apakah sudah paham apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi sampai materi logam transisi ini? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian latihan soal dan harus dikerjakan pada saat jam pembelajaran Ibu. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini aja ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.